Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 9 Oktober pukul 18 lewat 27 menit. Dan Indosat hari ini turun ya guys 6%. Kemudian Indosat juga sudah mengumumkan akan stock split 1:4. Jadi seharusnya di minggu depan ya Indosat sudah diperdagangkan bukan di angka sekarang kan 9.000 nih. Tadi 10.000 nih sebelumnya nih, 10.000. Bahkan sempat mencapai 12.000 loh guys. Sekarang 9.000. Artinya lu yang beli di angka segini, lu saat ini mengalami kerugian sekitar 20%-an. Ya. Nah, karena dia mau stock split, sebenarnya jadi makin menarik guys. Gue pernah bahas Indosat ya guys ya. Gue pernah bahas Indosat. Indosat ini kalau dilihat dari market cap-nya yang sebesar 80 triliun dan jumlah pemegang sahamnya yang ada di angka 5 ribuan itu beberapa bulan lalu ya, karena kan gue membahas video Indosat ini beberapa bulan lalu. Itu tergolong kecil guys, termasuk perusahaan yang dipegang oleh pemegang sahamnya dengan jumlah yang kecil. Bayangin, dia punya market cap 82T, tapi pemegang sahamnya ada di angka 5.000. Ya, jadi ini belum banyak. Nah, dia melakukan stock split. Kalau dia melakukan stock split, ya guys, kalau misalkan dia melakukan stock split, maka perusahaan berpotensi akan semakin liquid. Ya, harga nominal sahamnya juga semakin murah. Karena nominal sahamnya semakin murah, sekarang kan berarti lu harus mengeluarkan satu lotnya di angka 1 jutaan. Ya, 1 jutaan lebih. Apalagi kalau waktu harga sahamnya 12 ribuan. Nah, tapi kalau sudah stock split, nominal sahamnya juga akan semakin murah. Kalau nominal sahamnya semakin murah, maka akan mudah, ya akan lebih mudah dijangkau, akan lebih mudah dijangkau oleh lebih banyak investor. Jadi kira-kira harganya nanti kayak XL Axiata ya. Kalau misalkan lebih mudah dijangkau oleh banyak investor, retail, nah ini retail berpotensi semakin banyak masuk. Nah, udah tahu nih ya, root cause-nya ya, atau gue mau ngomong kemana nih maksudnya. Kalau retailnya berpotensi semakin banyak masuk, maka sahamnya berpotensi juga, atau biasanya ya guys ya, bukan suatu hal yang bersifat rumus. Kalau rumus kan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi ini biasanya, belum tentu juga. Biasanya kalau misalkan retail makin banyak yang masuk, jumlah pemegang sahamnya makin banyak, sahamnya akan turun. Nah, kalau saham turun maka dia akan ke fair value-nya. Karena kita tahu guys, Indosat ini memang mahal banget. Secara valuasi dia mahal banget. Sedangkan kita kita lihat sebenarnya fundamentalnya nggak ada masalah. Nah, hal yang pertama yang mau gua sampaikan itu dari stock split. Hal yang kedua, jadi Indosat termasuk salah kalau dibandingkan dengan Telkomsel ya. Kan gini guys, kita mengetahui bahwa kondisi saat ini itu ekonomi cukup sulit. Gue barusan melihat membaca berita bahwa penjualan mobil turun lagi tuh, turun lagi di bulan September. Mungkin itu pula yang menjelaskan kenapa saham Astra Internasional hari ini eh, saham nih ya, saham Astra hari ini turun 2%-an. Ini untuk ukuran big cap lumayan loh 2,8%. Karena memang ada update bahwa penjualan mobil di bulan September kemarin itu secara eh, kalau dibandingkan dari bulan Agustus turun 4%-an. Kalau dibandingkan secara year on year dari 2023 itu turun 16%. Yang tadinya 700.000 unit sekarang ada di 600 ribuan unit. Nah, kita tahu bahwa kondisi saat ini memang cukup sulit. Banyak masyarakat, banyak orang-orang yang mencoba untuk melakukan efisiensi, menahan pengeluaran, daya beli lemah, daya beli menurun. Nah, Indosat ini kalau dibandingkan dengan Telkom atau dibandingkan dengan Telkomsel, Indosat ini lebih diuntungkan. Kenapa? Karena penjualan ya, penjualan pendapatan dari segmen selulernya itu bisa loh kalau misalkan dia menjual dengan harga yang lebih murah, dan kita tahu memang harga Indosat lebih murah gitu ya daripada Telkomsel,
itu bisa memakan pangsa pasar dari Telkomsel. Makanya kalau lu lihat ya, pendapatan Indosat selulernya itu meningkat yang tadinya 21 triliun di tahun 2023 di periode yang sama menjadi 23 triliun. Sedangkan Telkom pendapatan selulernya yang tadinya 5 triliun menjadi 3,3 triliun. Itu jangan dikatakan ini tidak berkaitan, sangat berkaitan guys. Karena gini, kayak produk-produk rumah tangga, misalkan lu beli odol yang tadinya harganya berapa, lu menemukan nih ada sanksi nih, ada boykot untuk produk-produk Unilever. Ternyata ketika lu cek, lu membuka mata yang biasanya ketergantungan dengan produknya Unilever, banyak loh produk-produk rumah tangga yang lebih murah gitu. Kenapa BYD cukup laku di Indonesia dan naik terus gitu ya penjualannya, sekarang udah di lebih dari 2.500 unit di tahun 2024 bulan Agustus. Kenapa begitu? Ya karena orang membandingkan, oh daripada kita pakai produk yang lebih terkenal tapi untuk EV-nya, kendaraan listriknya harganya di atas 1 miliar, ada kok pilihan BYD nih yang harganya di bawah 700 juta, 500 juta, lebih murah. Gitu guys. Jadi bisa tuh mengambil pangsa pasarnya. Termasuk pakai data juga. Pendapatan dari lini seluler itu bisa loh si Indosat ini bertumbuh pendapatannya. Maka kalau misalkan ya, jadi ini Indosat, ISAT diuntungkan ketika daya beli lemah dibanding Telkomsel. Nah, dan kita udah lihat datanya ya, kita udah lihat datanya langsung tadi. Bukan ketika daya beli masyarakat lemah atau menurun, semua dirugikan. Cuman kalau dibandingkan dari Indosat sama Telkomsel ini, Indosat lebih diuntungkan, gitu loh maksud gua. Kalau misalkan daya beli lemah ya sebenarnya Indosat juga ya perlu was-was juga. Cuman kalau dibandingkan dengan Telkomsel, Indosat lebih diuntungkan. Kenapa? Karena secara nominal lebih murah dan bisa terjangkau. Apalagi dia kan merger dengan Hutchison itu, ya. Jadi ini dua hal yang menarik dan kita lihat secara kinerja juga Indosat semakin lama semakin baik. Hutangnya yang tadinya besar, DER-nya tadi ada di angka 300, 400 bahkan menyentuh 500, sekarang tinggal 250, walaupun masih besar juga ya. Dan kita lihat Indosat ini secara dividen payout ratio udah tidak seperti tahun 2021 dan 2020. Mereka lebih benar-benar menahan dan tidak semua laba bersih dibagikan. Kayak begitu guys, ekuitasnya bertumbuh, pendapatannya pun berpotensi bertumbuh. Artinya Indosat semakin turun, semakin menarik. Dan kalau misalkan lu mau beli, lebih baik nanti tunggu setelah stock split saja. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.